Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita ulang sama-sama pelajaran sebelumnya. Al-Baqarah 9193. Dan jika dikatakan bagi mereka, berimanlah kalian, Allah turunkan, kami beriman dengan apa diturunkan atas kami, mereka kufur dengan apa di belakangnya, dia kebenaran sebagai pembenar bagi apa yang bersama mereka. Mengapa kalian membunuh para nabi Allah sebelumnya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman? Sungguh benar-benar telah pada kalian bukti-bukti kebenaran yang nyata. Kemudian kalian menjadikan sesembah anak sapi itu sesudahnya kalian orang-orang yang zalim. Ingatlah ketika kami ambil perjanjian kalian dan kami mengangkat atas kalian fitur, ambillah oleh kalian kami berikan pada kalian kuat, dengarkanlah oleh kalian. Mereka berkata, kami mendengar, kami durhaka, dan mereka diresapkan ke dalam hati-hati mereka anak sapi itu sebab kekufuran mereka. Katakanlah, alangkah buruknya apa yang iman kalian memerintahkan kalian dengannya, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Berikutnya kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kana darul akhiratu indallahi khalisatan min dunil maut fatamannawul maut kuntum sadiqin walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. ولتجدنهم أقرب الناس على حياة من الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العظيم.
Kul. Katakanlah. Allah. In. Jika. Jikalau. Jika. Dia Kanat. adalah. Kamunya mana? Dia adalah. Adalah. Ya, sebetulnya mengandung dia, tapi dianya tidak disebut. Jika adalah. Lakum. Bagi kalian. Ad-darul akhirah. Negeri Negara akhirat. Indallah. Di sisi Allah. Khalisatan. Khusus. Secara khusus. Secara khusus. Min. Dari. Ini. Selain. Selain manusia. Para manusia itu. Manau. Harapkanlah oleh kalian. Harapkanlah oleh kalian. Al-mauta. Kematian itu jika kuntum kalian adalah shodiqin, orang-orang yang benar. Lagi kul Katakanlah jika kanat adalah lakum bagi kalian ad-darul akhirah, Kampung akhirat. Negara akhirat. Indallah. Di sisi Allah. Khalisatan. Secara khusus Dari selain manusia. Anas. Para manusia. Amanau. Harapkanlah oleh kalian. Harapkanlah oleh kalian. Kematian itu jika kalian adalah orang yang benar. Sama-sama katakanlah. Katakanlah jika adalah bagi kalian negeri akhirat di sisi Allah itu secara khusus dari selain para manusia itu maka harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar, orang-orang yang dari belakang shodiqin, orang yang benar, orang yang benar. Kuntum Kalian adalah sungguh jika al-mauta kematian tamannau harapkanlah oleh kalian maka anas para manusia itu muni selain khalisatan secara khusus indallah di sisi Allah ad-darul akhirah negeri akhirat lakum bagi kalian kanat adalah jika kul katakanlah jika adalah bagi kalian negeri akhirat di sisi Allah secara khusus dari selain para manusia itu maka harapkanlah kematian jika kalian adalah orang yang benar. Di belakang sudah ya? Oh, ya. Sudah. Wah. Dan lan tidak akan. Ya tamannau ya wawu. Ya wawu mereka akan mereka mengharapkannya abadan selamanya abadan selamanya bima dari apa yang binya sebab apa yang telah dikerjakan tangan-tangan mereka di antara mereka. Tangan-tangan mereka. Wallah dan Allah alim maha mengetahui zalimin dari orang-orang yang zalim.
lagi Itu. wah Dan lan tidak akan yatamannauhu Tidak mereka mereka mengharapkannya mereka mengharapkannya selamanya bima Dengan dari apa apa yang dengan apa yang sebab apa yang qaddamat telah telah mereka mereka kerjakan. telah kamu dikerjakan kerjakan. qaddamat Telah dia kerjakan. telah dikerjakan aidihim Tangan-tangan mereka. Tangan-tangan mereka. wallah dan Allah Dan Allah maha mengetahui Mengetahui dolim dengan orang-orang yang orang-orang yang zalim itu. sama-sama dan tidak akan dan tidak mereka mereka mengharapkannya selama-lamanya sebab apa yang dikerjakan tangan-tangan dikerjakan mereka oleh tangan-tangan mereka dan Allah Maha mengetahui dari orang-orang yang zalim itu dari belakang yang zalimin dengan orang yang zalim itu alim maha mengetahui wallah dan Allah aidihim tangan-tangan di tangan-tangan mereka qaddamat telah mereka kerjakan telah dikerjakan bima dengan sebab apa yang abadan selamanya yatamannauhu mereka mengharapkannya walan dan sungguh tidak akan sama-sama dan tidak akan dan tidak akan mereka mengharapkannya selama dengan sebab apa yang telah mereka telah dikerjakan kerjakan dengan tangan mereka dan Allah Maha mengetahui bagi para orang yang zalim. yang zalim itu. Kita baca dari awal. Katakanlah adalah bagi kalian negeri akhirat di sisi Allah secara khusus dari selain para manusia, maka harapkanlah oleh kalian orang-orang yang benar dan tidak akan mereka mengharapkannya selamanya sebab apa yang mereka kerjakan mereka dan Allah Maha mengetahui orang yang zalim itu. Orang yang zalim itu. Berikutnya, wah. Dan pendek. Sungguh. Dana. Engkau. Dana nunnya tasdid. Benar-benar. Dan sungguh engkau benar-benar akan mendapati mereka menjumpai menemui ahroso setamak-tamak an-nasi para manusia ya Allah atas hayatin kehidupan dunia dan dari orang-orang yang asyraku mereka berbuat syirik atau menyekutukan Allah. Ya wadu menginginkan. Dia menginginkan. Ahaduhum salah satu dari mereka sebagai dia karena pelakunya di depan menginginkan salah satu dari mereka kalau
Dia Dia dipanjangkan umur Dia dipanjangkan umurnya alfa 1000 1000 tahun. tahun. Wah, Dan apa yang tidak atau tidak. tidaklah. Dan tidaklah huwa Tidaklah dia bimuzahzihihi menjauhkannya. Ada bibirnya nggak dibaca. Dan tidaklah menjauhkannya min dari al-azab siksa bahwa sekiranya yu'amaro dia mereka dipanjangkan umur. Wallah Dan Allah basir Maha melihat gembira dengan apa yang dengan apa yang mereka kerjakan. kerjakan. Lagi, wah, dan lah pendek. Sungguh Tajidannahum engkau benar-benar mendapati mereka ahroson nasi Serakah setamak-tamak manusia Allah atas hayatin kehidupannya dan dari alladzina orang-orang yang asyraku menyekutukan Tuhan, menyekutukan syirik atau menyekutukan Allah. Ya wadu dia senang. Ya wadu menginginkan senang. Ahaduhum satu dari mereka satu dari mereka lau kalau yu'ammaru dia dipanjangkan umurnya 1000 alfasana 1000 tahun. Wah, dan tidaklah dia bimuzahzihihi menjauhkannya minal azab dari siksa dari sekiranya yu'ammaro dia dipanjangkan umurnya wallah dan Allah maha melihat Basirun berita gembira Basirun maha melihat apa yang mereka kerjakan. Monggo sama-sama dan sungguh engkau benar mendapati mereka setamak-tamaknya manusia atas kehidupan dan dari orang-orang yang mereka menyekutukan Allah. Dia menginginkan salah satu dari mereka jikalau mereka dipanjangkan umurnya 1000 dan tidaklah dia menjauhkannya dari sekiranya dia dipanjangkan umurnya dari Allah. Allah maha melihat dari apa yang mereka kerjakan. Terhadap apa yang mereka kerjakan. Dari belakang sudah? Belum. Ya amalun. Mereka kerjakan. Lima. Dari apa yang sebab apa yang basirun maha melihat wallah dan Allah amaro dipanjangkan umurnya atas minal azab dari siksaan itu dari siksa
sekiranya siksa. Bimuzahzihihi, menjauhkannya. Menjauhkannya. Nya enggak dengan menjauhkan. I-nya itu. Oh ya, ada ma, ada bi, ma-nya tidak, bi-nya tidak dibaca. Gitu ya. Bimuzahzihi berarti menjauhkannya. Huwa, dia, ma, Dia tidak. Selain tidak. tidaknya. Tidak, dia menjauhkannya. Gitu. Menjauhkannya. Wah, dan sanah, tahun, alfa, tahun 1000. yu'ammar, dia Dipanjangkan dipanjangkan umur. umurnya. Lau, Umur. Jikalau. Kiranya Jikalau. kalau ahaduhum, Salah satu di antara mereka. Yawadu. yawadu, senang. 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 Asyraku, mereka Mereka sirik. Mereka menyekutukan berbuat diri. syirik. Waminal ladin. mereka syirik. Alladzina Orang-orang Yang min dari hayatin kehidupan kehidupan duniawi atas Kehidupan. atas Atas kehidupan. anasi, para para manusia. yaitu manusia. Ahroso, Sama setamak-tamaknya. setamak-tamaknya. tamak-tamaknya manusia. Wala tajidannahum, dan sungguh Dan engkau sungguh benar-benar Benar mendak. engkau benar-benar mendapati engkau mereka. benar-benar akan mendapati mereka. Sama-sama, dan sungguh Dan sungguh engkau benar-benar mendapati mereka setamak-tamaknya manusia atas kehidupan dunia dan dari orang-orang yang mereka berbuat syirik, mereka senang, dia senang. Salah satu di antara mereka, jikalau mereka dipanjangkan umurnya 1000 tahun, tidaklah dia Menjauhkannya dari siksa atas panjang umurnya, dan Allah Maha melihat dari apa yang mereka kerjakan. dengan apa yang mereka kerjakan. dari awal sama-sama katakanlah. Katakanlah, Jika adalah bagi kalian negeri di akhirat di sisi Allah secara khusus dari selain Allah, dari selain manusia, maka harapkanlah oleh diharapkanlah kematian jika kalian adalah orang-orang yang benar. Dan tidak akan mereka mengharapkannya selama-lamanya dengan sebab apa yang mereka kerjakan dengan tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dari belakang Dan sungguh engkau benar-benar mendapati engkau akan mendapati orang yang sangat tamak dari para manusia atas kehidupan duniawi dari orang-orang yang mensekutukan Tuhan. Mereka senang, dia senang. Salah satu dari mereka, jikalau mereka diperpanjang umurnya 1000 tahun dan tidaklah mereka dan mengharapkannya
dari siksa sekiranya dia atas perpanjangan umur Allah dengan Allah. dengan Dan apa Allah Maha Allah melihat dari melihat apa yang mereka dan kerjakan. apa yang mereka kerjakan. Kul Katakanlah an barang siapa karena dia adalah adalah aduan musuh Musuh senang Jibril bagi malaikat Jibril, malaikat Ah. Jibril, maka maka innahu sesungguhnya sesungguhnya dia nazzalahu dia Dia telah turunkan, menurunkannya dia telah menurunkan atas qalbika hatimu, engkau hati engkau inilah di sisi Allah dengan izin dengan Allah. izin Allah musaddiqan yang sebagai Pembenar, pembenar pembenar sebagai pembenar 5 dari apa yang dari apa yang baina di antara antara di depannya. Kedua tangannya. baina di antara baina yadaiha di antara Di tengah-tengahnya. kedua tangannya. di antara Di antara kedua tangan maksudnya di depannya. ya, Baina Baina yadaiha di depannya. yadaihi Baina yadaihi di depannya. Wah, hudan petunjuk. Wah, Tunjuk. busyra kabar gembira. kabar gembira Bagi orang-orang yang beriman. Lagi. Kul Katakanlah man Barang siapa barang yang siapa Ya, barang siapa Yang dia dia adalah dia adalah aduan musuh 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 malaikat Jibril, bagi malaikat Jibril, Wah, maka sesungguhnya sesungguhnya dia nazzalahu dia telah dia menurunkannya Allah atas qalbika hati engkau biiznillah dengan Allah. izin Allah sebagai pembenar sebagai sebagai pembenar dari apa yang di antara apa yang di depannya di antara wah tangannya dan dan depannya petunjuk dan wah, petunjuk dan Dan kabar busro. gembira kabar gembira Busro. ini kabar gembira orang-orang yang beriman. sama-sama katakanlah Katakanlah barang siapa dia dia adalah musuh bagi malaikat Jibril, sesungguhnya dia menurunkannya dengan izin Allah hati sebagai engkau pembenar dari apa yang benar bagi apa yang di depannya dan petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang dan beriman. petunjuk dan gembira bagi orang-orang yang beriman. Ustadz, yada itu bukan kedua tangan ya, tangannya aja. ya di antara kedua tangannya maksudnya di depannya sudah menjadi istilah ya secara harfiah secara harfiah di antara kedua tangannya maksudnya di depannya Di depan tangannya gitu maksudnya, Ustaz. bukan di depannya badannya Di depannya antara bukan badannya ya tangannya nggak usah. enggak sah di antara kedua tangan berarti di itu berarti kan di depan kita Tuh, jadi Baina ya. tangannya kalau ibu tangannya dibuka begini ya dua tangannya gini nah, maka di antara keduanya itu berarti di depannya Oh, gitu ya. Ya Ustaz. orang enggak bisa ya membuka dua tangan ke belakang dia enggak. Nggak bisa. Jadi ke depan masih di depan baina yadaihi oh ya dahi di antara di antara dua tangannya tangannya berarti di depannya di depannya. itu ada pertanyaan Dari belakang belum, Ustaz. dari belakang lil mukminin bagi orang-orang yang beriman Orang yang beriman wa busyra dan kabar gembira wa dan dan petunjuk Petunjuk baina yadaihi
di di antara kedua depannya. tangannya. Dari tangannya atau di hadapannya. Dari Dari apa yang apa yang Dari apa yang Qadban, sebagai sebagai pembenar. pembenar biiznillah dengan dengan izin Allah. izin Allah. kolbika Ke hati 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 kamu. engkau Allah Atas. nazzalahu Dia dia telah menurunkannya fa innahu maka Sesungguhnya sesungguhnya dia li Jibril bagi malaikat malaikat Jibril. Jibril. Tuhan musuh Musuh. karena dia 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 adalah adalah man barang Barang siapa pun Katakanlah sama-sama Katakanlah barang siapa siapa dia adalah musuh di malaikat Jibril, dia Maka turunkannya ya sesungguhnya kalian dia telah menurunkan sebagai pembenar dari apa yang di antara Allah sebagai pembenar dengan apa yang di antara tangannya dan sebagai petunjuk dan sebagai dan kabar gembira bagi bagi orang-orang yang beriman. Itu ada pertanyaan? Ada mau Ustadz. tanya Monggo. ya Monggo siapa dulu? ya Ya. kodamat itu Ustadz tadi apa artinya kodamat? Oh ya. dia kerjakan. Iya betul. Jadi sebetulnya kodamat kalau arti hanya telah mendahulukan. Kodamat. Kodim itu dahulu, gitu ya. Kidam. Iya. Kodim ini telah mendahulukan. Telah mendahulukan maksudnya dalam bentuk pekerjaan. Pemahamannya itu ya. Iya. Telah didahulukan dalam bentuk pekerjaan. Akhirnya diartikan telah Telah mengerjakan. dikerjakan. Ya. Telah Sebetulnya aktif ya. Telah Iya. mengerjakan tangan-tangan Mengerjakan. mereka. Nah, terus Aktif. supaya gampang difahami terpaksa dipasifkan. Dikerjakan oleh tangan-tangan. Oh Baik. gitu. Iya Ya. iya. Kalau mau tetap aktif gini. Sebab apa yang tangan-tangan mereka telah kerjakan. Itu kalau mau tetap gitu. aktif. Oh, Daripada dibalik. balik-balik dipasifkan saja. Telah dikerjakan. Kerjakan. Ya, telah didahulukan Beda tapi Ustadz. dalam bentuk pekerjaan. Tapi kan Iya. beda. Rumus pasifnya nggak berlaku nanti Ustadz. Ya, berlaku ini karena terpaksa. Ya, terpaksa terpaksa. supaya gampang dipahami. Oh, tapi kalau dibalik baru aktif ya Ustadz. Tangan-tangan Mereka kerjakan, telah Kerjakan. kerjakan. mereka. Tapi Iya. kodama itu secara harfiah bukan kerjakan, dahulukan, tapi pendahuluan dalam bentuk pekerjaan. Jadi Kalau kodamat ligot itu apa Ustadz? itu sama, Selamat ikut. sama. Telah apa yang dia telah kerjakan pada masa lalu, ya itu Ya. untuk Masa masa kodamat depan. ligot. Ini karena masa lalu Ustadz ya. Ya, Jadi subjeknya di belakang gitu. masa lalu maksudnya gimana? Nggak ada Eh, subjeknya. Tense apa ya? Jadi sudah terjadi begitu maksudnya. Oh ya, Iya, past tense. past tense. Tense. Past perfect tense, Bu. Ya, No, pastor. Potensi. Iya, past perfect tense. Jadi tangan-tangan mereka itu adalah sebagai subjek, Ya. sedangkan telah kodamatnya kerjakan tinggi. ya gitu. Jadi gitu. Jadi tangan-tangan mereka kerjakan. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau apa? Kalau ada pelakunya tidak pernah menggunakan bentuk pasif itu ya. Ya, Kalau pasif mesti tidak ada pelakunya. Kalau Indonesia kan ada ditolong oleh gitu ya. Dimakan oleh. Itu kalau bahasa Arab kalau di itu tidak ada pelakunya. Gitu ya seperti ini. Kalau untuk uslub atau apa gaya bahasa Indonesia di oleh ya seperti ini menggunakannya. Pakai bentuk aktif. Tangan-tangan mereka kerjakan. Maksudnya dikerjakan oleh tangan mereka, gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas semua, gampang-gampang.
Kita baca lagi sama-sama dari awal. Monggo, katakanlah. Katakanlah jika adalah bagi kalian negeri akhirat itu di sisi Allah secara khusus dari selain manusia itu harapkanlah kematian jika kalian orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Dan akan mereka mengharapkannya selama-lamanya dengan sebab apa yang telah mereka kerjakan dengan tangan mereka kerjakan. Allah Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim itu. Sungguh engkau benar-benar dapat orang yang sangat tamak manusia atas kehidupannya dan dari orang-orang yang mereka syirik dengan salah satu jikalau mereka diperpanjang umurnya 1000 tahun tidaklah dia menjauhkannya dari siksa sekiranya dia dipanjangkan umurnya dari Allah Maha melihat dari apa yang mereka kerjakan. Katakanlah barang siapa adalah dia adalah musuh bagi malaikat Jibril, maka sesungguhnya dia hati engkau di sisi Allah sebagai pembenar dengan apa yang dan petunjuk dan kabar gembira sebagai kabar bagi orang-orang yang beriman. Kita cari kata-kata yang jamak anas para manusia. Insan. Orang-orang yang benar. Kalau satu perempuan. ID artinya apa? Tangan mereka. Tangan. Kalau satu yatun. Kalau tanganku yati. Kalau buruk tanganku yati. Al-zalimin orang-orang yang zalim. Perempuan zalimah. Mukminin orang-orang yang beriman. Kalau satu perempuan mukminah. Nah, sekarang kosakata baru yu'ammaru memperpanjang umur. Panjangkan umur. Asyraku mereka syirik. Alfa 1000. Busra kabar gembira. Salah seorang dari secara khusus qaddamat mereka kerjakan dahulu. Ahroso tamat-tamatnya latajidannahum sungguh engkau benar-benar akan mendapati mereka uzahzihihi menjauhkannya. Katamannau maka harapkanlah sanah tahun basir jawadu senang jawadu senang abadan selamanya yu'ammaru dipanjangkan umur. Ashaku mereka syirik. Alfa 1000. Busra kabar gembira.
salah satu dari salah mereka. satu di antara mereka secara khusus qaddamat Telah telah dikerjakan. mereka kerjakan ahroso Setamak-tamaknya tamak-tamak pertama-tama diizni Dengan izin. izin latajidannaum sungguh engkau benar-benar mendapatkannya muzahzihihi menjauhkannya menjauhkannya maka harapkanlah harapan mereka tahun kalian sanah tahun basir maha baru dia senang abadan Selamanya. kata barunya sudah lancar yang lancar yang mudah-mudahan lancar semua. Nah, ini pelajaran baru kemarin ya, membentuk bukan mengubah kata kerja bentuk sedang menjadi lampau. Dulu kita sudah latihan bentuk sedang ya, kalau pelakunya di depan itu sedang atau akan. Ada awalan seperti ini ya, ini bentuk sedang. Ya dahuluna mereka sedang masuk atau akan masuk. Yakhrujuna mereka sedang keluar atau akan keluar. Yaqtuluna mereka sedang membunuh atau akan membunuh. Untuk menjadi lampau telah caranya awalan dibuang, yaknya dibuang, akhiran dibuang, wawunnya dibuang, sisanya di fathah. Yaknya dibuang, wawunnya dibuang, sisanya di fathah, ya Pak? Dakhala. Dakhala jannah telah masuk. Yakhrujuna menjadi kharaja telah keluar. Yaqtuluna mereka telah membunuh awalan dibuang, akhiran dibuang, sisanya di fathah, maka bentuk sedang akan menjadi lampau, menjadi telah. Ini contoh ya, yu'ammaru artinya apa? Mereka panjang umur. Dia panjang. Ya, sedang atau akan. Kalau telah Umur. amaro. Nah, ini juga ya'malun mereka kerjakan. Mereka sedang kerjakan atau akan kerjakan. Kalau telah amalah. Cuma kadang ada pengecualian tengahnya di kasroh menjadi amila. Ini juga yawaddu senang. Kalau telah senang. Wadda ya waddu. Betul. Tidak salah ya. Ustaz ini. Itu ada pertanyaan? Ya Ustaz. Ya monggo. Contoh-contoh yang di sini itu kan semuanya orang ketiga Ustaz ya. Seperti ya dulu, nah sehingga lampaunya itu lampau itu Ustaz ya. Dakola itu masa lampau. Terus kemudian bentuk sedangnya atau bentuk akan itu dulu. Nah, kalau misalnya pelakunya itu orang Ustaz. Bentuk lampaunya bagaimana Ustaz? Oh ya, ini kita masih latihan mengubah dari bentuk sedang menjadi lampau gitu ya. Nanti kalau sudah lancar menyesuaikan pelakunya. Oh gitu. Ya, jadi kalau sudah paham kunci pengubahannya itu menyesuaikan pelaku. Berarti nah, ya. Kalau sedang misalnya orang kedua jamak tadkhuluna begitu Ustaz. Betul. Ya. Kalau lampunya belum ya nanti. Nah, terus gini, kata kerja lampau asli, tidak kan kita latihan asli tadi ya. Yakhrujuna kharaja. Yaqtuluna qatala gitu ya. Itu namanya kata kerja lampau asli. Kata kerja lampau asli itu otomatis mengandung dia, pelakunya dia laki-laki. Gitu ya. Qatala, dia telah membunuh. Gitu.
kata kerja lampau asli itu mengandung pelaku siapa? Dia laki-laki. Pelaku yang lain nanti menyesuaikan berikutnya ya. Jadi kita latih perbedaan pelaku pada kata kerja bentuk sedang sama lampau. Gitu. Itu ya. Ada lagi? Jadi maaf Ustaz, hanya memperjelas saja. Ya. Berarti ketika dikatakan dakhala itu otomatis laki-laki pelakunya, itu Ustaz. Betul. Otomatis dia mengandung dia orang ketiga laki-laki itu enggak. Kalau perempuan Ustaz. Nanti. Oh iya tadi apa penasaran ya, sebenarnya belum. Tadi kalau perempuan ditambah tak gitu ya. Dakhala dia laki-laki. Kalau perempuan dakhalat. Nah, itu nanti pelajaran berikutnya begitu ya. Dulu kan kita latihan yang yadkhuluna, tadkhuluna, yadkhulu, nadkhulu, adkhulu. Nanti kita juga latihan begitu untuk kata kerja bentuk lampau. Oh sabar dulu. Iya, betul. Seperti dakhala, kalau dakhulu, kalau mereka, dakhalna, kalau kami, gitu ya. Nanti kita innallaha ma'as-sabirin. Masuk ini. Itu ya, itu. Ya, memang pelan-pelan. Itu sudah jelas semua, gampang-gampang. Berikutnya kita pahami. Kita pahami. Ini melanjutkan kemarin ayat-ayat bantahan-bantahan kepada pernyataan atau klaimnya orang Bani Israel. Ya, kemarin mereka dibantah tentang pengakuan iman mereka, gitu ya. Katanya mereka iman kepada kitab suci mereka, nggak perlu iman kepada Quran atau kitab yang lain, katanya gitu. Tapi ternyata ditunjukkan fakta-fakta sebetulnya mereka kepada kitab suci mereka sendiri pun sudah tidak beriman. Jadi kemarin itu apa? Bantahan Al-Quran tentang pernyataan mereka, katanya mereka itu iman kepada kitab suci mereka. Paham ya? Itu. Nah ini bantahan apa lagi? Pernyataan mereka yang dibantah oleh Al-Quran. Jadi orang Bani Israel itu mengaku menyatakan bahwa mereka lah satu-satunya kelompok manusia yang berhak menikmati kehidupan akhirat. Gitu ya. Yang berhak merasakan kenikmatan surga itu khusus orang-orang Bani Israel. Kata mereka seperti itu. Karena mereka mengaku menjadi manusia asli. Jadi manusia asli itu siapa? Ya Bani Israel. Manusia asli keturunan Nabi Adam. Itu. Nah, orang-orang yang lain itu siapa? Itu binatang. Itu satu nenek moyang dengan kera seperti teori Darwin. Itu untuk seluruh manusia selain Bani Israel. Makanya Bani Israel itu mereka itu sangat menjaga rasnya, ya, tidak mau menikah dengan orang-orang yang selain Bani Israel. Mungkin mereka anggap seperti menikah dengan binatang, gitu ya, karena mereka itu manusia asli. Nah, ketentuannya memang seperti itu, ya. Di dalam Islam diterangkan nanti yang berhak menikmati surga itu hanya manusia. Binatang-binatang itu memang dihidupkan di akhirat, tetapi kembali mereka dijadikan debu. Nah nanti berarti yang masuk surga itu siapa? Khusus orang-orang Bani Israel. Gitu. Makanya wahai Nabi, kalau mereka membuat pernyataan seperti itu, katanya kehidupan akhirat itu khusus untuk mereka, bukan orang yang lain, maka katakanlah. Nanti Nabi diajari oleh Allah untuk membantah mereka. Nabi katakan pada mereka, Bani Israel, jika betul bahwa adalah negeri akhirat itu hanya untuk kalian di sisi Allah secara khusus, selain manusia ya yang lain, jadi manusia yang lain tidak berhak menikmati itu. Kalau betul yang kamu katakan, ya harapkanlah oleh kalian mati. Kalau memang betul, untuk apa kamu hidup? Kamu mati saja, ya. Jadi kalau berdoa jangan doa macam-macam. Doa apa? Doa minta mati. Jika memang kalian benar, paham ya? Gitu. Kenapa? Katanya kalau kamu mati pasti surga. Lah orang hidup di dunia kan yang dicari untuk mencari persiapan untuk mendapatkan surga. Lah kamu itu sudah pasti surga. Untuk apa kamu hidup di dunia repot-repot, amal, repot-repot menjalani kehidupan di dunia, banyak apa? Banyak kewajiban, banyak hambatan, banyak tekanan, kan enggak enak. Daripada begitu,
kamu berdoa minta mati saja, ya, atau bunuh diri massal saja, biar kamu langsung masuk surga. Itu gitu. Paham ya? Jadi gitu. Tetapi kenyataannya kontradiksi dengan ungkapan atau pernyataan mereka. Tetapi kenyataannya mereka tidak akan pernah mengharapkannya, yaitu apa? Kematian itu selama-lamanya. Tapi faktanya mereka itu malah kelompok manusia yang paling takut mati. Kenapa? Sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Karena setiap orang berbuat dosa itu hatinya tidak bisa dibohongi. Pengingkaran kebenaran itu hatinya tidak bisa dibohongi. Maka mereka apa? Tidak bisa dibohongi, mereka menyadari kalau mati mereka akan masuk neraka. Ya, maka jadi apa yang mereka ucapkan itu sebetulnya beda dengan apa perasaan yang ada di hati mereka. Karena itu tidak bisa dibohongi. Akhirnya mereka itu takut mati. Jadi kenyataannya mereka itu tidak pernah mengharapkan mati selama-lamanya. Kenapa? Sebab apa yang telah dikerjakan oleh tangan-tangan mereka, dan Allah Maha tahu terhadap orang-orang yang zalim itu. Karena orang itu dulu datang dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Kita datang dari Allah dulu dalam keadaan bersih, suci. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, gitu ya. Nah, gitu. Makanya kalau kembali dalam kondisi kotor, pasti orang itu takut untuk kembali. Dan itu fitrah, gitu ya. Tidak bisa dibohongi. Makanya kalau kita itu, ini amal itu dosa apa bala, sebetulnya tanyakan kepada hati kita, gitu ya. Itu kita sudah bisa menjawab, ini Bu, ini suatu kebaikan atau suatu keburukan. Paham ya? Gitu. Makanya percuma sebenarnya membuat pernyataan-pernyataan yang bertentangan dengan hati nuraninya sendiri. Gitu. Berarti andaikan kita memahami ayat gitu ya, meyakini satu ayat, tetapi itu kok bertentangan dengan hati nurani kita, ya jangan-jangan itu pemahaman yang sesat, yang tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Gitu. Terus berikutnya, jadi mereka yakin katanya di akhirat satu-satunya kelompok manusia yang akan merasakan menikmati kehidupan surga. Tetapi kenyataannya mereka tambah takut mati, gitu ya. Malah ini ayat 9 ini malahan wahai Rasulullah tidak sekedar takut mati, malah engkau akan mendapati mereka orang Bani Israil itu orang yang paling tamak atas kehidupan, paling cinta, paling suka, paling mendambakan kehidupan dunia. Bahkan dari orang-orang musyrik. Orang musyrik itu sangat cinta kepada kehidupan, gitu ya. Kalau orang Yahudi lebih cinta lagi. Itu kan jadi lucu, ya. Katanya kalau mati mesti surga. Tetapi kenapa mereka sangat mencintai dunia? Itu malah kecintaannya melebihi orang-orang musyrik. Maksudnya apa? Jadi di antara orang-orang musyrik itu ada yang meyakini kehidupan akhirat itu tidak ada. Mati ya sudah mati, tinggal cerita, tinggal sejarah. Makanya mereka takut mati. Tetapi kalau orang Bani Israil itu meyakini adanya siksa akhirat, makanya lebih cinta lagi kepada kehidupan. Ya, gitu. Makanya kenapa mereka cinta kehidupan? Padahal hidup itu tidak enak. Ya, hidup itu tidak enak. Perlu perjuangan, perlu kesabaran, banyak tuntutan-tuntutan, banyak kewajiban, banyak batasan-batasan, banyak beban-beban yang harus dia lakukan. Kan tidak enak, ya. Nggak enak. Tapi kenapa mereka kok cinta? Padahal hidup itu tidak enak. Itu karena mereka membayangkan penderitaan yang lebih berat nanti di akhirat. Gitu ya. Jadi orang Bani Israil itu lebih cinta kehidupan, bahkan cintanya mereka kepada kehidupan melebihi orang-orang musyrik. Maka dibayangkan, digambarkan, senang salah satu dari mereka, andaikan mereka dipanjangkan umur 1000 tahun. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau umur panjang, senang. Gitu. Makanya doanya mereka itu tidak minta mati atau apa bunuh diri. Mereka takut. Mereka malah suka doa yang senang mereka panjatkan kepada Allah itu doa minta panjang umur. Gitu. Makanya kalau ulang tahun tuh panjang umurnya ya. Sambil tepuk-tepuk tangan sambil muter-muter gitu ya. Itu karena niru mereka ya, panjang umurnya, minta umur panjang. Padahal hidup itu enggak enak. Nanti dituruti oleh Allah umurnya berapa? 500 tahunnya tambah bingung, gitu ya. Tambah bingung. Umurnya panjang yang enggak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Karena apa? Allah katakan faman nu'amirhu nunakisu fil khalq. Siapa yang kami beri umur panjang,
maka kami balikkan dia dalam penciptaan, ya, lemah lagi seperti dulu. Sifatnya juga kembali seperti anak kecil, gitu ya, gitu. Jadi gimana? Mereka itu senang kalau dipanjangkan umur 1000 tahun. Terus dikatakan, padahal tidaklah dia menjauhkannya dari siksa kalau dia dipanjangkan umur. Andaikan keinginan mereka dituruti, dikasih panjang umur, itu pun tidak membuat mereka jauh dari siksa. Artinya, siksa yang mestinya mereka terima di akhirat itu sudah mereka rasakan di dunia. Gitu ya. Kenapa? Karena mereka panjang umur. Jadi gini, orang itu semakin tua, itu akan dikurangi oleh Allah akses untuk bisa menikmati dunia. Sehingga badannya tambah lemah, matanya kabur, kepalanya pusing-pusing, kakinya linu-linu, gitu ya. Itu boyoknya sakit, terus tenggorokannya batuk-batuk, seri-seri, kemudian perutnya senep-senep, yaitu jadi tambah tidak enak. Jadi di dunia pun orang itu sudah tersiksa. Atau orang-orang yang sebaya dengan dia sudah mati semua. Jadi dia itu merasa hidup sendiri. Maka dia lihat teman saya yang di sana mati. Yang di sana mati. Saya kok enggak mati-mati? Ya, artinya orang itu akan enggak suka dengan kehidupan. Kalaupun dia komunikasi dengan cucunya enggak nyambung. Ya, kenapa? Karena dunianya sudah beda. Ya, sudah enggak nyambung. Akhirnya dia itu tidak direken oleh lingkungannya, tidak dihiraukan. Dan akhirnya dia merasa kesepian di dalam keramaian. Itulah gambaran orang yang umurnya panjang. Itu. Dan Allah Maha melihat dengan apa yang mereka kerjakan. Tapi kalau bagi orang... Kalau ada doa yang Allahumma tawil umurana itu gimana, Ustaz? Ya, sebetulnya itu doa buat sendiri. Ya, jadi setahu saya itu bukan doa yang diriwayatkan dari Rasulullah. Itu ya. Itu. Jadi doa buat sendiri minta panjang umur. Ya sebetulnya kalau kita itu kan doanya mereka suka minta panjang umur. Kalau kita bagaimana? Gitu ya. Kalau kita minta panjang umur bagaimana? Gitu ya. Apa boleh? Ya sebetulnya boleh saja kalau ada embel-embelnya. Kalau sekedar saya ingin panjang umur biar puas menikmati soto, misalnya dia, atau biar bisa jalan-jalan sama cucu atau apa, itu berarti untuk tujuan keduniaan, berarti tidak benar. Tapi saya ingin panjang umur supaya menambah ketaatan kepada Allah, bisa menambah amal soleh, tidak apa-apa. Misalnya dia punya cita-cita untuk hafal Quran, ya, sekaligus memahami tafsirnya, itu makanya minta umur panjang supaya cita-citanya itu bisa terlaksana, enggak apa-apa ya. Jadi kalau itu doa panjang umur itu masuk kategori doa-doa dunia. Lah doa dunia itu sebetulnya enggak apa-apa asalkan diikuti dengan tujuan-tujuan akhirat. Itu memang dunia itu kan mazra'atul akhirah. Berarti kalau kita itu umurnya panjang berarti mencari akhiratnya kan semakin banyak, gitu ya, semakin banyak. Makanya orang sakit enggak mati-mati itu bersyukur. Kenapa? Walaupun dia tidak bisa berbuat apa-apa, masih bisa istighfar, masih bisa sholawat, masih bisa sabar dengan sakitnya. Itu adalah menjadi pahala. Jadi hidup itu untuk menggali pahala sebanyak-banyaknya. Kalaupun kita ingin umur panjang, diniati niat seperti itu. Kalau Bani Israel tidak. Jadi umur panjang supaya bisa menikmati dunia. Itu yang tidak boleh. Kalau ini Ustadz, disebutkan umur panjang yang barokah. Itu artinya bagaimana Ustadz? Maksudnya? Umur panjang yang barokah. Ya, sebetulnya kalau di dalam Islam itu kepanjangan umur itu ya barokahnya itu. Gitu ya. Makanya ada apa itu dulu hadis man sarrahu ayyubsatalahu fi rizki wa yunsa'alahu fi asari, ya. Siapa ingin dipanjangkan diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimah, gitu ya. Adalah menyambung silaturahim. Terus bagaimana orang dipanjangkan umur dengan silaturahim? Bukankah umur orang itu sudah dicatat di Lauh Mahfuz, gitu ya? Di Lauh Mahfuz yaitu umurnya berapa sudah dicatat. Terus gimana? Nah, maka ditafsiri
yang dimaksud panjang umur itu adalah keberkahannya. Gitu ya. Gitu. Jadi mungkin umurnya pendek, tokoh-tokoh orang-orang hebat itu banyak yang umurnya pendek. Seperti Imam Nawawi itu cuma 45 tahun ya, tapi keberkahannya dirasakan sampai sekarang. Karya-karyanya, kitab-kitabnya dikasih oleh orang, ya paham ya. Jadi sebetulnya yang dimaksud panjang umur yang hakiki itu adalah keberkahannya. Mungkin pendek tapi barokah. Makanya daripada minta panjang umur, ya enggak apa-apa juga sebetulnya ya. Asalkan disertai tujuan akhirat, tetapi akan lebih baik kalau doa itu bukan minta panjang umur, tapi minta dikasih umur yang berkah ya. Jadi Allahumma barik fi umri, gitu ya. Berkailah di dalam umur. Gitu ya. Itu jadi bantahan kepada mereka bahwa katanya mereka itu satu-satunya kelompok manusia yang kalau mati pasti surga. Tetapi faktanya bertentangan dengan apa yang mereka ucapkan itu. Terus 97 ini juga bantahan mereka. Jadi mereka itu menjadi orang-orang yang membenci atau memusuhi malaikat Jibril. Serombongan mereka datang kepada Nabi, "Hei Muhammad, setiap Nabi pasti ada malaikat yang turun membawa wahyu. Malaikat siapa yang turun membawa wahyu kepada engkau?" Maka beliau mengatakan malaikat Jibril. Maka mereka bilang, "Hei Muhammad, walaupun kamu Rasul Allah, benar-benar, tapi gara-gara yang memberi wahyu itu malaikat Jibril, saya tidak mau iman kepada kamu. Karena Jibril itu musuh kami orang-orang Bani Israel." Itu kata mereka. Maka wahai Nabi, kalau mereka mengatakan begitu, katakanlah, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, gitu ya, benci sama malaikat Jibril, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu telah menurunkan Al-Quran kepada hati engkau dengan seizin Allah. Paham ya? Gitu. Bagaimana ada orang membenci malaikat Jibril, itu satu perilaku yang tidak masuk akal. Padahal Allah saja itu mempercayai dia untuk menurunkan wahyu yang terakhir kepada nabinya yang paling dimuliakan. Kitab yang paling sempurna itu loh Allah percayakan kepada malaikat Jibril. Berarti Allah itu menghormati, memuliakan malaikat Jibril. Bagaimana ada orang membenci malaikat Jibril? Paham ya? Jibril itu telah diperintahkan oleh Allah menurunkan Quran kepada hati engkau dengan seizin Allah. Yang Quran itu membenarkan terhadap kitab yang sebelumnya dan sebagai petunjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Jadi orang Bani Israel benci sama malaikat Jibril itu kenapa? Karena apa namanya? Karena sudah disebutkan di dalam Taurat, gitu ya. Di dalam Taurat tentang apa namanya? Orang yang akan menimpakan keburukan kepada orang-orang Bani Israel. Terus orang itu mereka ketahui. Kemudian ketika mereka mau bunuh dihalangi oleh malaikat Jibril, gitu ya. Maka mereka benci. Yang kedua karena apa namanya? Malaikat Jibril dulu kepada orang Bani Israel di samping ditugasi menyampaikan wahyu juga menimpakan azab kepada mereka. Maka mereka benci sama malaikat Jibril. Maka diterangkan di sini, memang malaikat Jibril dulu menyampaikan wahyu kepada Nabi pada mereka juga menimpakan azab karena kalian kafir. Karena kalian mengingkari kebenaran. Kalau kepada orang mukmin, malaikat Jibril itu tidak menurunkan azab, tetapi malah menurunkan apa? Kitab, menurunkan petunjuk, menurunkan kabar gembira. Maka jangan salahkan malaikat Jibril, ya salahkan diri kamu sendiri. Itu introspeksi, mestinya begitu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ini tanya Ustaz ini. Oke, monggo. Yang tadi itu masalah ala qalbika Ya. Pertanyaan saya, yang dimaksud dengannya itu apakah Al-Quran dan engkau, jadi qalbika, engkau di sini yang dimaksud apa Nabi Muhammad? Iya, betul. Ini kan kul katakan wahai Nabi, dia yang diperintahkan. Gitu ya. Siapa musibir memusuhi Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Quran kepada hati engkau wahai Rasulullah.
Iya, iya. Ya, Iya. gitu. Ustaz, Ya, yang disembah orang Israel siapa Ustaz? orang Yahudi ya, Iya, Yahudi. orang Yahudi. Kalau orang Israel ya ada yang Islam juga, walaupun sangat Iya, sedikit. Yahudi. Ada yang Yahudi. Iya. Orang Yahudi nyembah ini Jehovah, Tuhannya mereka. Yahweh itu ya. Yahweh atau Jehovah itu ya. Itu kata mereka itu Tuhan khusus. Gitu ya. Tuhan regional, bukan Tuhan internasional. Jadi yang boleh nyembah Tuhan mereka itu hanya mereka. Gitu. Tidak ada selain Bani Israel yang boleh nyembah Tuhan itu. Maka tidak ada orang itu beragama Yahudi kecuali orang-orang Bani Israel. Maka mereka itu tidak menyebarkan agama. Ya, cuma membuat kekacauan, menyesatkan orang saja. Tapi kalau menyebarkan agama enggak. Jadi enggak ada di dunia itu beragama Yahudi kalau bukan Bani Israel. Jadi Tuhannya khusus gitu ya. Khusus mereka yang boleh nyembah. Tapi orang Kristen juga ada yang nyembah Yahweh, Ustaz. Kalau orang Kristen Orang ya Kristen ada madzhab yang menyembah Yahweh. Iya, mungkin Kristen yang ke Yahudian gitu ya. Gitu ya. Mungkin. Ya, mungkin terjadi perpaduan antara Yahudi dan Kristen. Gitu. Kalau Kristen itu sebetulnya kan memang buatan orang Yahudi. Jadi cara mereka menyesatkan pengikutnya Nabi Isa dengan membuat akidah-akidah yang menyimpang. Gitu. Jadi orang Kristen itu korban penyesatannya orang-orang Yahudi. Sebetulnya. Itu ya. Nggih. Itu yang disampaikan. Nyen sewu, mau bertanya Ustadz. Oh iya, monggo. Nggih. Yang ayat 94 saya belum paham Ustadz. Yang ini apa? Ada setelah isotun mindu ninas. Nah, apa yang dimaksud dengan mindu dalam makna ini Ustadz? Iya. Khusus dari selain manusia yang lain. Jadi yang berhak menikmati kehidupan akhir itu khusus kalian, wahai Bani Israel, bukan manusia-manusia yang lain. Mungkin lebih gampang gitu ya. Bukan min dunin nasi kita artikan khusus kamu saja yang berhak menikmati kehidupan akhirat, bukan manusia yang lain. Oh begitu, nggih. Ya. Oh, nggih. Nggih, Ustadz, terus boleh bertanya pelajaran yang lalu, Ustadz? Boleh. Yang tentang hadis Rasulullah yang tentang malu sebagian dari iman. Oh ya. Itu seperti apa Ustadz yang dituntun oleh Islam, Ustadz? Yang sebagian dari iman ini maksudnya. Malu gitu ya. Nggih, kan malu macam-macam nggih Ustadz, nggih, kan ya, ada betul. yang nggih, Ya. ada yang malu karena melakukan kesalahan, malu. Terus Ya. ada malu juga yang karena kurang percaya diri, ngoten-ngoten nggih Ustadz. Nggih. Atau nggih, nah itu yang dimaksud dengan malu yang disyariatkan atau yang diajarkan oleh Islam bagaimana Ustadz? Ya. Jadi malu yang pertama, malu yang keluar dari fitrah. Jadi sebenarnya manusia itu fitrahnya itu punya rasa malu. Gitu ya. Punya rasa malu seperti kelihatan auratnya itu sebetulnya ada rasa malu. Gitu ya. Jadi malu yang sesuai dengan fitrahnya itu memang ditanamkan oleh Allah untuk menjaga kemuliaan manusia. Ya. Itu. Terus yang kedua ya malu kalau berperilaku yang bertentangan dengan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi malunya itu sudah dikasih nikmat, sudah diciptakan, sudah dipenuhi kebutuhannya. Lah kok dia itu mengingkari ajarannya, berperilaku yang itu malu, paham ya? Gitu. Jadi malu untuk melakukan pelanggaran syariat. Ya malu gitu. Tapi kalau malu yang buruk ya ada, ya enggak boleh. Makanya ada hadis apa? La yanalul ilma mustakbir wala mustahyin. Tidak akan dapat ilmu orang yang sombong dan orang yang malu. Soalnya ada orang itu dari ilmu malu gitu ya. Nah, itu termasuk malu yang tidak dibenarkan, malu
malu yang didasari kesombongan. Gitu ya. Oh, Gitu. Saya malu, tadi bukan didasari fitrahnya, tapi didasari kenapa kok malu? Kamu kok enggak ikut kenapa? Lah saya malu apa? Apa misalnya? Lah saya enggak bisa barangkali gitu ya. Gitu. Kalau enggak bisa kan mestinya harus Belajar. memang belajar. Memang kalau enggak bisa terus enggak ikut jadi pinter kan enggak juga kan? Jadi Tambah dol, tambah enggak bisa. enggak bisa. Jadi gitu maksudnya ya. Jadi malu yang keluar dari fitrahnya dan malu yang berperilaku bertentangan dengan yang disyariatkan, bukan malu yang lain. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Ya, izin Itu bertanya dulu. Ustaz. Izin Oke, monggo. bertanya. Ustaz, kalau Al-Quran kan itu dijaga kemurniannya oleh Allah. Ya. Sedangkan kitab Injil kan sudah tidak murni lagi. Kalau Taurat bagaimana Ustaz? Apa juga sudah berubah ya? Apa diubah-ubah oleh manusia Ustaz? Ya sama, Taurat sudah tidak asli. Ya. Karena kitab-kitab yang dulu itu penjagaannya diserahkan dulu, ada bimas tuhfidu min kitabillah, ada itu ya. Jadi mereka itu diperintahkan para rasul, para nabi, para pendeta-pendeta itu diperintahkan melaksanakan kitab itu sebenar-benarnya secara konsisten. Kenapa? Karena mereka diperintahkan menjaga kitab Allah. Jadi penjagaan kitab Allah itu diserahkan kepada mereka. Nah, maka kitab itu masih terjaga kemurniannya kalau nabinya masih hidup, gitu ya. Kalau nabinya sudah meninggal, ya tergantung pendeta-pendetanya. Pendeta-pendetanya, kalau pendeta-pendetanya jujur, ya asli. Tapi kalau enggak, tapi kan pendeta juga manusia. Tidak maksum seperti para rasul, para nabi. Dan terbukti banyak ajaran Taurat, Injil itu yang tidak sesuai dengan ya ketauhidan yang diajarkan di dalam Al-Quran, yaitu bisa dijadikan bukti bahwa kitab itu sudah tidak asli. Paham ya? Kenapa? Karena semua rasul, semua nabi itu risalah intinya adalah ketauhidan. Itu berarti itu sudah tidak asli. Gitu ya? Jadi Ustaz, matur nuwun. Sami-sami. Itu yang disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.